pada pagi hari ini yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta John Sargunan MA dari Kediri. Silakan Bapak Pendeta John Sargunan. Ya, terima kasih Bu Joyce Putirai yang sudah mulai memimpin ibadah kita pagi ini sebagai host. Dan mari Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan diri ya untuk menaikkan pujian bagi Tuhan Yesus. Dan selamat malam waktu Jerman, orang tua kita Ibu Roslin. Ya, selamat pagi Pak John. Shalom semuanya. Selamat malam, Bu Rosali, Oma Rosali. Ya, selamat pagi, Bu Joyce. Halo Mami. Luar biasa. Ya. Ya, sehat selalu. Amin. Yes. Opa juga sehat selalu. Ya, terima kasih. Giat, semangat. Ya. Penuh antusias, otoritas. Ya. Penuh kualitas dalam setiap kehidupannya. Amin. Selamat malam Oma. Malam. Sehat sekali Oma ya. Jam 11 ya Oma di sana ya. Iya, lewat udah. Masih seger Oma. Tuh. Puji Tuhan. Baru kebangun kaget. Oh iya. Tiduran sebentar, tadi ada gereja juga. Oh ya, puji Tuhan. Selamat pagi Anastasia. Pagi Bu Pangpanglai. Sehat ya. Sehat. Bu Joyce. Mulai muncul, nanti saya mau bikin kesaksian saya. Selamat pagi Pak Lukas. Semangat. Semangat pagi Ibu Joyce. Selamat malam hari Minggu Oma Rosalin. Selamat semangat pagi buat kita semuanya. Amin. Amin. Happy ya, happy ye. Pastor di mana? Hilang. Kita nyanyi dulu, Oma. Nyanyi dulu. Oma Terima pimpin. kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kemuliaan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri pada hari ini. Tuhan ajarkan Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, buat anugerah yang Kau beri
Bapa hari ini Tuhan adakan wujud bagimu. Terima kasih Yesusku, anugerah kau beri Bapa hari ini Tuhan adakan Manakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah Kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Oh, kami perlu Kau. Kemanakah kami mencari kasih sejati. kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan. Amin. Katakan, kami perlu keajaiban. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban. Kami butuhkan sentuhan tangan. Kami Kami tak dapat jalan sendiri. sendiri. Perlu Kau Kami perlukan Tuhan. Oh, kami perlu belas kasihan. Kami perlu uluran tangan-Mu. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau.
di dapanku, menggengam hidupku bersama denganku. Di setiap waktu, di setiap hidupku. Yesuslah Tuhan sembah. Ku tak bisa sendirian, ku tak sanggup. Ku menyerah padamu Tuhan. Aku angkat tanganku, aku angkat hatiku. Aku perlu Tuhan, aku butuh Tuhan. Ku tak bisa, ku tak sanggup tanpamu. Kau sumber kekuatanku, kau sumber pengharapanku. Jangan tinggalkan, jangan lepaskan, jangan lupakan aku Tuhan. Jangan ambil rohmu daripadaku Tuhan. Karena kami gak bisa tanpa Tuhan. Kami perlu Tuhan, kami butuh Tuhan setiap hari, setiap waktu. Thank you Jesus. We are looking for your help, God. Kami mencari pertolongan hanya daripada Tuhan. Oh, kami perlu Kau Tuhan. Katakan kami berkah. Kami Bukan sembuhan kami jangan Jalan sendiri kami keajaibanmu kami butuhkan hati kami hari ini Tuhan. jalan Sungguh butuh Tuhan. jalan sendiri
hadir di sini. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin engkau hadir di sini. Thank you, Lord. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, katakan ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hadir tata kasih karunia-Mu Bapa, ku sadari kekuatanku di dalam-Mu Tuhan, kekuatanku oh hanya dalam hadirat-Mu. Oh Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir
Amin. Praise the Lord. Pemulihan kesembuhan terjadi di sini ya. Oke, haleluya. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan. Baiklah Bapak Ibu. Mari kita akan siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan di pagi ini. Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih, Ibu Fang Fang Lai dari kota Surabaya. Kepada Ibu Fang Fang Lai dipersilakan. John. Ya, oke. Silakan Ibu Fang Fang Lai. Doa dulu sebelum firman ya. Doa sebelum firman. Ya. Ya. Bapa, kami datang lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sangat baik, yang sungguh amat baik, yang mengalir dalam kehidupan kami satu persatu pada pagi hari ini. Teman-teman kami se-LCC, terutama Pak John Subarna, Engkau berkati, Engkau memulihkan, Engkau menjadi kesehatan dalam kehidupan sehari-harinya untuk membawakan kebenaran-kebenaran dalam kehidupan kami. Semua itu adalah kemurahan, belas kasihan, pengampunan-Mu. Ku percaya, ku yakin bahwa Engkau hadir di sini untuk menyatakan isi hati-Mu kepada kami semua, untuk datang bersujud menyembah Engkau, untuk dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap kesehatan, terutama Engkau bawa kami untuk masuk dalam hadirat-Mu dengan antusias, dengan penuh otoritas, dengan penuh kualitas. Kami bersyukur dan berterima kasih banyak karena kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu turun dalam kehidupan kami. Terima kasih firman-Mu itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Firman-Mu itu menjadi makanan sehat dalam kehidupan kami. Supaya kami dengan sehat, setia, taat, rajin, tertib, tekun akan mendapat impartasi kesembuhan ilahi, akan mendapat kemurahan, belas kasihan, pengampunan-Mu daripada Engkau. Kami bersyukur dan terima kasih buat pagi hari ini Engkau membangunkan roh jiwa tubuh kami untuk mendengarkan firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu dengan setia, dengan taat, dengan rajin, penuh antusias, penuh otoritas daripada Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mendengarkan setiap pergumulan kehidupan kami satu persatu. Engkau membuka jalan yang mempunyai yang tak mampu untuk jalan sendiri, tapi kami minta pimpinan, pertolongan, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami satu persatu. Kau tutup bungkus kami, teman kami se-LCC dengan kuasa darah anak domba Allah, terutama Pak John dengan istrinya, dengan ketiga anaknya, dengan kuasa darah anak domba Allah. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami saat ini akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin, Pak John. Oke, amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Fang Fang Lai untuk doa yang sangat indah telah dinaikkan dari kota Surabaya. Tuhan berkati Bu Fang Fang Lai ya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu kalau kamera saya ini tiba-tiba dia blank. Tapi saudara bisa mendengar suara saya ya. Oke. Ya. Ya, ini rupanya masih blank ini. Oke, tidak apa-apa sudah. Kita ucap syukur ya. Oke, baiklah Bapak Ibu. Firman Tuhan dan pagi ini Ibu Rosalin, orang tua kita dari Jerman akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan bagi kita sekalian. Haleluya. Apakah saudara siap mendengar firman Tuhan pagi ini? Amin. Tentu siap Terima kasih Pak John. Haleluya. Praise God. Nanti setelah firman Tuhan pagi ini akan didoakan oleh adik Samuel ya dari kota Mojokerto, Pacet ya. Oke, haleluya. Terima kasih Tuhan. Itu sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan kita sekalian. Bapak Ibu semua, oleh anugerah Tuhan, pagi ini semua kita sudah tiba di serial yang ke-504 ya. Tuhan bawa kita berjalan semakin hari semakin indah, semakin menyenangkan, semakin membuat kita mengerti akan segala kehendak Tuhan dalam hidup kita semuanya. Amin ya. Dan mari kita akan lihat bersama-sama tema kita di pagi hari ini, yaitu kemuliaan Allah dalam kedewasaan rohani. Ya, haleluya. Tuhan ingin semua kita dewasa. Ya, dewasa bukan cuma secara fisik umur kita dewasa, fisik kita dewasa, tapi rohani kita juga dewasa ya. Oke, dan nanti saya rindu sekali kita semua memahami ayat ini
sehingga kita bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan ya di dalam kehidupan kita semua. Oke. Ya, supaya biar bisa dilihat jelas. Oke, bisa enak. Oke, baik Bapak Ibu. Ya, Ibu Rosalin akan memperdengarkan ayat firman Tuhan buat kita semua, terambil nats Alkitab kita di pagi ini dari Efesus 4 ayat 13. Ya, shalom semuanya, selamat pagi. Ya, shalom. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Efesus 4 ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Amin. Mencapai apa, saudara? Kesatuan iman. Itu nomor 1 dulu. Dan setelah itu apa lagi? Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Itu yang kedua. Dan lalu yang ketiga, kedewasaan penuh. Dan yang keempat, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, oke. Ada kata-kata kedewasaan penuh. Kedewasaan dalam hal apa ini, Bapak Ibu? Dalam hal rohani, ya. Bukan cuma fisik atau umurnya yang dewasa, jasmani dewasa, tapi Tuhan ingin kita mengalami kedewasaan rohani, ya. Oke. Dan kita akan dapat pelajari tentang kedewasaan rohani, Bapak Ibu sekalian, ya. Oke, kita lihat bagian penting ini dulu. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kedewasaan rohani oleh apa? Oleh kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya ulangi sekali lagi ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kedewasaan rohani. Amin. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Katakan amin ya. Nah, inilah saudara ciri-ciri orang yang kita lihat mengalami kedewasaan rohani ya. Oke, dari ayat-ayat ini kita akan dapat temukan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 sampai dengan ayat 15 sampai dengan 17 ya. Saudara, dari ayat-ayat ini, saudaraku, kita akan menemukan ada 3 kebenaran ya. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudara-saudara? Mengerti kemuliaan Allah dalam kedewasaan rohani. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena ada banyak sekali orang percaya, betul dia umat Tuhan, betul dia Kristen, betul dia ada di gereja, betul dia mungkin melayani di dalamnya. Tapi banyak dari mereka yang tidak mengerti kemuliaan Allah dalam kedewasaan rohani. Ya, saudara terkasih Tuhan, ini penting. Tuhan mau kita mengerti kemuliaan Allah itu ada dalam kedewasaan rohani. Ayo kita tanya sama-sama yuk, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam kedewasaan rohani? Ada. Jawabannya apa? Pasti ada ya. Ada. Lalu bagaimana kalau dia tidak menjadi dewasa rohani? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Tidak ada. Jawabannya sudah pasti tidak ada ya. Itu yang mengajarkan kita supaya kita bisa bedakan. Oh, orang yang dewasa rohani itu ternyata tidak ada kedewasaan rohani, kemuliaan Allah. Sementara yang dewasa rohani itu ada kemuliaan Allah. Amin ya. Yang tidak dewasa tidak ada kemuliaan Allah. Yang dewasa ada kemuliaan Allah. Amin Bapak Ibu. Ayo katakan bersama dengan saya. Tuhan ingin saya dewasa rohani. 1, 2, 3. Tuhan, saya ingin jadi dewasa rohani. Rohani. Amin. Itu yang Tuhan mau ya. Oke, kita akan lihat siapakah dia. Orang dewasa rohani, mari kita lihat ciri-ciri ya. Ciri-cirinya sebagai berikut. Dia adalah orang percaya yang pertama, dia mengerti. Mengerti apa, saudaraku?
dia mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan agar apa? Agar dia tidak lagi menilai seseorang dan Kristus menurut ukuran manusia, ya. Jadi ini saudaraku, ciri dari orang yang dewasa rohani itu dia mengerti kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhannya bagaimana? Kehendak Tuhan tujuannya apa? Agar dia tidak lagi menilai seseorang dan Kristus menurut ukuran manusia. Ya, ukuran manusia itu apa? Kamu miskin, kamu gagal, kamu tidak ada artinya, tidak berguna, kamu sakit, kamu dalam keadaan terpuruk. Itu. Saudara, penilaian-penilaian yang negatif. Kalau penilaian yang positif, kamu bahagia, kamu sukses, kamu punya masa depan. Nah, ini dia, saudaraku. Jadi orang-orang dewasa rohani dia tidak menilai, ya, menilai seseorang itu dan Kristus menurut ukuran manusia. Kalau gitu, pakai ukuran siapa? Kita pakai ukuran, yaitu ukuran Allah. Ya, ukuran Allah apa? Standarnya itu firman Tuhan. Amin ya. Mari kita lihat 2 Korintus 5 ayat 16. 2 Korintus 5 ayat 16, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya. Demikian. Amin. Amin ya. Jadi seorang dewasa rohani itu dia mengerti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Dia tidak boleh lagi menilai seseorang itu dari casingnya, ya, dari luarnya. Tuhan berkata kepada Samuel, Samuel jangan kamu lihat parasnya. Manusia melihat tampannya, luarnya, tapi aku melihat hati seseorang. Katakan amin, ya. Terkadang orang menjadi tertipu dengan pandangan-pandangan yang sifatnya lahiriah, ya. Sifatnya yang wah, tapi kenyataan di dalamnya bobrok sekali, ya. Saudara, ini penting. Jadi Tuhan mau kita ada di sini. Pertama, mengerti dulu. Nah, setelah dia mengerti, baru yang kedua, dia itu mulai memahami, ya. Memahaminya bagaimana, saudara? Orang yang dewasa rohani, dia memahami bahwa sesungguhnya jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Jadi ini dulu, memahami ciptaan yang baru ini dalam Kristus penting, ya. Jadi setelah dia mengerti, sekarang memahami. Kita lihat ya, ini 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Amin, ya. Jadi ini dia, saudaraku. Ciri dari orang yang dewasa rohani itu, dia paham, dia memahami. Bukan cuma mengerti, tapi memahami. Memahaminya bagaimana? Bahwa sesungguhnya, jadi siapa yang ada, semua kita ini yang ada di dalam Kristus Yesus, kita adalah ciptaan yang baru. Saudara suka barang baru atau barang lama? Pasti barang baru ya. Memang barang lama juga kalau itu barang antik, itu nilainya juga pasti mahal ya. Itu bisa dijadikan sebagai koleksi Bapak Ibu. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, ini ciri yang kedua dari orang yang dewasa rohani. Mari sekarang kita lihat ciri yang ketiga dari orang yang dewasa rohani itu apa, saudaraku? Setelah dia memahami, baru yang ketiga, dia mengakui. Nah, mengakuinya bagaimana? Mengakui bahwa Allah telah mendamaikan kita dengan dirinya, ya. Melalui siapa? Melalui kematian Yesus Kristus. Kita lihat ya, 2 Korintus 5 ayat 18. Ya, 2 Korintus 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Amin. Amin ya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi orang-orang dewasa rohani itu, dia itu mengakui. Ya, dia mengakuinya bagaimana? Dia mengakui begini, saudaraku. Bahwa Allah telah mendamaikan kita. Kita ini yang tadinya menjadi seteru Allah, menjadi musuhnya Allah oleh karena dosa itu ya. Allah telah mendamaikan kita dengan pribadinya itu melalui siapa? Melalui kematian Yesus. Ya, jadi dengan kematian Yesus ini
Dia mendamaikan kita dengan Allah, ya, dengan Bapa kita di sorga. Nah, kita pun yang telah didamaikan dengan Allah, maka orang dewasa rohani itu pasti dia membawa pelayanan pendamaian. Ya, Yesus berkata dalam salah satu ucapan bahagia, berbahagialah orang yang membawa damai. Orang yang membawa damai itu ciri dari anak Allah. Ya, nah anak Allah pasti membawa kemuliaan Allah. Amin, saudaraku. Bukan malah saudaraku menghasut sana, menghasut sini, saudara. Tidak. Tapi anak Allah dia membawa damai. Ya, sehingga bumi ini penuh dengan damai sejahtera. Sorga juga penuh damai sejahtera. Damai di bumi, damai di sorga. Jadi ini orang yang dewasa rohani ada di situ, Bapak Ibu sekalian. Katakan amin ya. Tapi kalau orang tidak dewasa rohani, dia menjadi pemecah belah. Nah, kita perlu waspadai roh ini selaku yang sedang ditebarkan oleh setan. Memecah belah satu dengan yang lain. Nah, orang dewasa rohani itu dia menyikapi sesuatu itu bijaksana. Dia tidak memihak, ya. Dia tetap, saudaraku, dia tetap membawa damai sehingga orang-orang yang berseteru di antara kedua belah pihak, dari pihak A, pihak B berseteru, bagaimana dia bisa mendamaikan mereka. Amin ya Bapak Ibu, itu penting. Nah, saudara-saudara, sekarang kita lihat kalau begitu apa hasilnya kemuliaan Allah dalam kedewasaan rohani. Mari kita lihat hasil yang pertama, ini dia ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tidak lagi menilai seseorang dan Kristus menurut ukuran manusia. Kalau dia dulu suka menilai orang, kejelekannya, kekurangannya, ya, bla 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 bla, oh sekarang nggak lagi. Amin. Dulu lihatnya negatif, buruk semua, sekarang nggak lagi. Ya, itu orang yang dewasa rohani, hasilnya seperti itu. Dulu lihat Kristus, ya Kristus, kok mati di kayu salib, kok lemah, nggak berdaya. Oh sekarang nggak menilai seperti itu lagi. Amin ya. Menurut ukuran manusia, ya Kristus kok belum menolong saya, belum menjawab doa saya, kok kenapa terlambat pertolongannya? Dulu begitu, tapi sekarang nggak lagi. Amin ya. Kita lihat 2 Korintus 5 ayat 16. Iya, 2 Korintus 5 ayat 16, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Amin. Amin. Sekarang kami tidak menilainya demikian ya. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi dulu kalau nilainya itu negatif, sekarang positif. Amin. Satu ya. Dulunya buruk, semuanya baik Bapak Ibu. Jadi ini penting. Orang dewasa rohani itu dia selalu tidak mau menjadi ribet, tidak mau menjadi ruwet ya. Simple aja saudara ya. Mari kita lihat yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menyambut apa? Dia menyambut yang baru yang sudah datang dalam hidupnya sebagai hadiah. Bilang hadiah, ya. Hadiah baginya. Amin. Saudara senang hadiah ya? Oh, haleluya. Mari kita lihat 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Amin. Jadi yang baru itu tidak akan datang kalau saudara tidak melepaskan yang lama, ya. Yang lama itu yang buruk, ya. Yang lama itu yang negatif. Yang lama penuh kebencian, kedendaman, sakit hati, kepahitan, akar pahit, ya. Kekecewaan dan sebagainya. Nah, lupakan yang lama dulu, biarkan yang lama berlalu, baru saudara sambut yang baru. Apa itu? Damai sejahtera, sukacita, kemenangan, kesembuhan, pertolongan, pemulihan, ya, mujizat itu sedang datang dalam hidup saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita ini kan senang hal-hal yang baru. Nah, bagaimana hal-hal yang baru bisa datang? Tuhan mau kita lepaskan dulu yang lama. Kalau yang lama masih ada dalam hidup kita, itu nggak bisa yang baru akan masuk. Karena itu menghambat, menghalangi. Ya. Nah, semua yang lama, yang buruk itu dibuang dulu selaku. Biarkan berlalu. Ya, termasuk juga lupakan masa lalu. Masa lalu yang kelam, yang begitu menyakitkan, yang menyedihkan. Buang semuanya itu. Baru yang baru datang dan kita menyambutnya. Berapa banyak saudara siap menyambut sesuatu yang baru pagi ini? Amin. Lambaikan tangan. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku. Itu dia ya. Dan yang ketiga, mari kita lihat orang-orang dewasa rohani. Nah, pada akhirnya dia akan sampai pada yang ketiga.
Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Ini dia dahsyat ya. Dia menerima apa saudaraku? Dia menerima pelayanan pendamaian ya, ini pendamaian. Oke. Dia menerima pelayanan pendamaian yang dipercayakan kepada hidupnya. Jadi orang-orang dewasa rohani itu Bapak Ibu, dia itu Tuhan percayakan dia pelayanan pendamaian ya. Jadi bagaimana dia membawa restorasi pemulihan ya. Dia mendamaikan si A dan si B, itu dahsyat. Mari kita lihat 2 Korintus pasal 5 ayat 18 ya. Ya, 2 Korintus 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Amin. Amin. Tuhan mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Kami ini siapa? Orang-orang dewasa rohani ya. Termasuk kita semua yang hari ini bilang Tuhan saya mau menjadi dewasa rohani. Nah, Tuhan percayakan pelayanan pendamaian kepada kita sekalian. Katakan amin ya. Tuhan taruh di dalam hati saya untuk membawa pelayanan pendamaian ya. Suami istri didamaikan, anak, orang tua didamaikan, menantu mertua didamaikan, kakak beradik didamaikan ya. Jadi itu Bapak Ibu, itulah saudaraku ciri dari orang dewasa rohani. Dan orang dewasa rohani ini dia akan membawa dampak yang positif ya, dan memang kemuliaan Allah ada di dalamnya. Tuhan berkati kita sekalian, dan kita akan berdoa ya di pagi ini, dan saudara Samuel, adik Samuel akan berdoa ya untuk kita semua di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Pastor. Amin. Dan Yes. juga untuk semuanya ya. Kita akan menutupkan firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ya Bapa dan Roh Kudus. Terima kasih atas firman-Mu dari Pastor John Sapurna dari Kediri Yes. Tuhan. Kami boleh menerimanya firman-Mu Tuhan, apa yang diberitakan oleh Pastor John, yaitu dari kedamaiannya juga, dari fisiknya juga, kerohanian, kedewasaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami boleh menerimanya ke depan Tuhan. Biarlah berlalu, yang datang sudah datang Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan. Karena firman itu adalah Allah yang memberi jalan kebenaran Tuhan. Biarlah kami bisa fokus ke depan Tuhan. Apa yang masalah yang kita hadapi, kita harus melewati ke depan, bukan mundur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biarlah kami boleh menerimanya kekuasaan dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Biar sebentar lagi kita akan memberikan persembahan tubuh, jiwa, dan persembahan harta kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh bersyukur, kami boleh menerimanya oleh kesejahteraan, kedamaian, kasih sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami tidak menghakimi, supaya kami tidak dihakimi. Terima kasih Bapa, kami boleh menerimanya dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami jadi karakter Kristus ya Tuhan. Yes. Dengan Allah Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah kami, karena kami taat kepada firman dan juga apa yang diberitakan oleh firman Tuhan. Biarlah kami bertaat pada firman Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyelesaikan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih adik Samuel untuk doa yang sangat indah ya di pagi hari ini. Tuhan memberkati adik Samuel. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Tuhan berkati juga dengan mamanya ya, Ibu Helena dan juga omanya yang ada di sana. Oke, Tuhan berkati. Kembali kepada host kita Ibu Joyce Putirai. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sargunan MA yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Kiranya apa yang difirmankan bisa kami tanam di hati yang hidup, kami yang hadir diberkati melalui firman Tuhan, diberi kekuatan yang luar biasa Bapak Pendeta John Sargunan
dipakai Tuhan. Luar biasa ini saya mau kesaksian. Ya, Yang silakan terus. hari apa itu? Kalau tidak salah hari Kamis. Saya juga kaget. Memang saya sudah langsung aku minta didoakan sama Pak John. Tembus langsung ke Pak John. Pak John telepon saya. Terus saya langsung ceritakan saya sakit. Saya dioperasi itu kaki saya digigit binatang. 5 hari masuk rumah sakit, keluar dari rumah sakit. Besoknya saya kena tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi saya itu hampir 170 tiap hari saya merasakan. Saya sampai nangis, Tuhan, penyakit apa yang saya hadapi? Ampuni saya Tuhan kalau memang saya ada kesalahan. Memang selama saya di Uknama, waktu itu memang saya ikut Zoom di rumah sakit. Kalau tidak salah 3 hari, yang sesudahnya saya tidak bisa. Sama sekali saya tidak bisa mengikuti karena saya juga ada vertigo. Saya kalau sudah duduk berdiri, saya itu seperti badan saya ini kayak mau dipopol gitu. Jadi saya kalau jalan saya pegang-pegang. Kadang-kadang saya tutup mata. Tapi saya ada kerinduan. Saya mau telepon Pak John. Kebetulan pulsa saya tidak ada. Tapi begitu saya beli kok bisa persis. Saya beli paketan, Pak John langsung berdoa. Luar biasa Pak John. Pak John luar biasa dipakai Tuhan. Saya lihat sekarang lebih mantap Pak John. Begitu Pak John selesai saya berdoa itu Pak John, langsung saya itu tekanan saya sudah berkurang Pak John. Lalu saya jalan kaki Pak John bisa, saya nangis Pak John. Tuhan terima kasih. Terima kasih yang Pak John sudah mendoakan saya. Beri Pak John berlebih-lebih ini. Saya lihat malam Pak John, saya ingin melihat ibadahnya orang-orang yang ikut hadir. Luar biasa Pak John. Terus Pak John, terus. Saya percaya, saya dukung Pak John. Luar biasa. Dengan doa Bapak Pendeta John Sargunan yang luar biasa dipakai Tuhan. Ini kesaksian saya merasakan sendiri sampai hari ini. Memang saya juga mau melepaskan obat karena obat terlalu banyak. Saya juga sudah tua, takutnya nanti telinga saya. Jadi saya sekarang minum yang untuk vertigo itu sawo. Saya minum sawo. Saya godok, ada 2 saya godok, saya minum. Di situ saya minum selama 5 hari, saya sudah berkurang. Terus sekarang saya juga minum ini untuk masak asam-asam belimbing molo. Jadi sekarang saya mau minum tanaman-tanaman itu. Juga terong hijau itu juga bagus sekali. Sudah tidak usah menanjalkan obat-obatan. Tapi saya percaya, saya sebelum minum, saya sebelum makan, saya selalu berdoa. Saya minta sama Tuhan, pertolongan Tuhan. Ada mujizat, ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan. Saya selalu ucapan itu yang Bapak Pendeta John mendidik kami ini. Juga saya terakhir saya bilang, Tuhan pulihkan kami, pulihkan. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pulihkan kami. Saya juga minta pengampunan sama Tuhan. Di situ saya sekarang lebih dekat, lebih setia. Saya selalu kalau pagi saya bangun 2:30, saya berdoa. Saya minta sama Tuhan pimpinan. Juga saya percaya Pak John, yang Pak John sudah doakan saya mengenai anak saya percaya tidak lama lagi Pak John bilang Amin. seperti itu terjadi. Saya kan bilang gitu, terjadi maupun di dalam pekerjaan suami saya juga perkatakan terjadi, amin. Saya percaya Pak John, ya ini kesaksian saya. Juga yang hadir pada pagi hari ini, memang saya ikut
ibadah online mulai 2022, tapi sebelumnya saya ikut ibadah di rumahnya Bapak Pendeta John waktu Upa sama Uma masih ada itu. Lalu saya dapat dengar Pak John ada ibadah online Ibu Joyce, di situ saya ikut sampai sekarang ini. Memang saya lihat juga kalau kita fokus untuk penyembahan ini, pagi tadi tangan saya juga bergetar Pak John. Saya sudah lama tidak bergetar, ini saya bergetar. Waktu memuji Tuhan 2 lagu itu bergetar, luar biasa. Saya percaya di rumah saya ada kuasa, ada mujizat, ada Roh Kudus ada di tengah-tengah ibadah pagi ini. Terima kasih Bapak Pendeta John Sargunal yang dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya, mari kita masuk di dalam doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu Puji Astuti dari Sidoarjo. Silakan. Dia juga dipakai Tuhan ini Pak John yang luar biasa. Amin, amin. Terima kasih Bu Joyce. Iya. Motivasi juga untuk saya Bu Joyce. Ya, mohon maaf sebelumnya suara saya serak terus nih, tidak sembuh-sembuh. Tapi untuk Tuhan saya tidak menyerah, maju terus. Yes. Amin. Ya. Mari kita mendoakan doa profetik yang saya naikkan dengan air risik, kita aminkan dengan air risik untuk bangsa dan negara dan juga untuk gereja CLCC. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Atanasia Puji Astuti ST. Tuhan berkati Bu ST ya. Amin. Terima kasih Bapak Pastor John. Amin. Ya, terima kasih Ibu Ana Puji Astuti dari Sidoarjo.
yang Sama-sama Bu luar Jati. biasa dipakai Tuhan. Tuhan Amin, Yesus amin. berkati. Ya, mohon doanya. Tuhan Yesus Ya. berkati juga Bu Joyce. Ya, Sama-sama. semangat. Selanjutnya kita menyimak pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Sulistiorini dari Kediri. Kayaknya nggak ada Pak John. Ibu Yeti ada, Bu Yeti ada, Bu Yeti. Oh, ada. Bu Mohon Yeti maaf. Sulistiorini. Ya, silakan Bu Yeti. Yang luar biasa dipakai Tuhan. Silakan Ibu Yeti. Terima kasih Ibu Joyce Ya. yang hati dan juga Amin. salam buat Bapak Ibu semua yang terkasih yang Ya, sudah hadir shalom Bu Yeti. di pagi hari ini yang indah, sehat selalu. Terima kasih, saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahan kita dapat dikirim melalui scan kiris ke barcode BCA di sini atau langsung ditransfer nomor rekening BCA 0331 268401 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mukjizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu 14 September 2024. Pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4. Blok MC nomor 68, Pondok Chandra Indah, Waru, Sidoarjo, Surabaya Selatan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan. Di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 085964277805. Selanjutnya, happy birthday bulan September 2024. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Tuhan berkati Ibu Yeti. Ya, sama-sama. Oke, Bapak Ibu, sebelum kembali pada host kita pagi ini, kita akan berdoa dulu untuk ibadah kita ya, yang nanti siang jam 10, ibadah doa mujizat ya, jam 1 ya, dan juga ibadah malam, dan akan didoakan oleh Pak Lukas, dan juga untuk kebaktian besok pagi ya. Silakan Pak Lukas. Juga untuk kebaktian yang tanggal 14 bulan September ini. Makasih Pastor John, waktu yang diberikan oleh saya. Selamat pagi, shalom. Shalom. Selamat malam waktu Jerman. Shalom Omar Rosalin. Mari kita satukan hati, kita berdoa untuk ibadah-ibadah gereja CLCC yang terkasih ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami panjatkan ke hadapan-Mu Bapa di pagi hari yang indah ini.
memasuki Ya, anak Yesus. tangga yang kedua di bulan September ini ya Tuhan. Ya, Yesus. Ini semuanya karena kasih dan anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu yang begitu selalu besar kepada kami ya Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu pagi hari ini yang Kau taburkan buat kami, biarlah kami menjadi anak-anak yang dewasa di dalam keimanan rohani kami, dalam kehidupan kami anak-anak-Mu setiap hari Tuhan. Supaya kami bisa melihat kemuliaan Allah itu benar-benar ada, hadir di setiap kehidupan kami. Engkau mau menginginkan kami sebagai anak-anak-Mu menjadi terang, menjadi garam, menjadi pelita di dalam seluruh kehidupan kami setiap hari ya Tuhan. Ajar kami Tuhan, ajar kami untuk kami menjadi lebih dewasa lagi di dalam kesehari-harian hidup kami ya Tuhan. Agar hidup kami boleh menjadikan pelita buat orang, bagi banyak orang. Nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami bersepakat sehati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati gereja CLCC kami yang tercinta ini Tuhan. Biar melalui gereja CLCC ini kami, semua jemaat-jemaat-Mu yang hadir di ibadah pagi hari ini maupun yang tidak hadir, kami selalu dan selalu mendoakan agar gereja CLCC ini terus dapat berkembang, bertumbuh di dalam keimanan rohani kami semuanya Tuhan. Khususnya di dalam pelayanan-pelayanan ini Tuhan. Agar Engkau mau kami menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup. Suratan-suratan yang terbuka dalam kehidupan kami. Karena itulah yang Kau selalu ajarkan. Agar bagi makin banyak jiwa dimenangkan. Makin banyak jiwa diselamatkan. Makin banyak jiwa-jiwa untuk haus dan lapar. Untuk bersama-sama datang beribadah melalui gereja CLCC ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa berkati ibadah-ibadah gereja CLCC ini, baik ibadah pagi seperti pagi ini ya Tuhan, jam 4 pagi, biarlah Kau memberkati ibadah ini. Kami percaya di dalam kami datang beribadah pagi ini, kami belajar dari teladan-Mu Tuhan. Engkau pagi-pagi sekali datang untuk bersekutu dengan-Mu, mencari hadirat-Mu kepada Bapa yang di surga. Ajar kami Tuhan, berkati ibadah pagi ini. Kami percaya di dalam ibadah pagi hari ini pun kami menerima kuasa-Mu, menerima urapan-Mu, menerima jamahan-Mu, menerima mujizat-Mu terjadi atas kehidupan kami di dalam ibadah pagi ini. Demikian pun juga kami berdoa untuk ibadah siang hari pun 1 jam saja mujizat kami percaya sesuai dengan 1 jam mujizat, doa mujizat saja kami percaya, kami terima mujizat-mujizat-Mu di dalam ibadah jam 1 siang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga akan ibadah gereja CLCC pada waktu malam jam 19 pun Engkau memberkatinya. Biarlah semua ibadah-ibadah kami melalui gereja CLCC pagi, siang, dan malam. Kami percaya, kami menerima kuasa-Mu, kami menerima urapan-Mu, kami menerima mujizat-Mu terjadi di setiap ibadah-ibadah kami. Jamah seluruh jemaat-jemaat gereja CLCC Tuhan untuk mempunyai rasa haus dan lapar selalu setiap hari untuk mau mencari kerajaan Allah dan semua kebenaran terlebih dahulu di dalam kehidupan kami sehari-hari melalui ibadah gereja CLCC di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga akan ibadah persekutuan keluarga rumah tangga yang akan diadakan pada tanggal 14 September tahun 2024 di tempat rumah ibu keluarga Ibu Linda Effendi yang ada di Pondok Chandra pun. Engkau memberkati keluarga Ibu Linda Effendi. Kami percaya kuasa-Mu menjamah Ibu Linda Effendi. Kami percaya Bu Linda sudah menerima kesembuhan, sudah menerima mujizat. Ibu Linda Effendi boleh kembali berjalan dengan sempurna, bersorak-sorai, memuji memuliakan nama-Mu. Demikian juga Engkau berkati akan suami, istri, dan anak mantu cucunya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya juga Engkau juga memberkati seluruh jemaat-jemaat gereja CLCC yang hadir ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya, kami sudah menerimanya, akan mujizat kesembuhan, mujizat jalan keluar, mujizat jalan kemenangan buat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami terus berdoa untuk hamba-Mu, Pastor John Sarbunan yang begitu setia ya Tuhan. Kami sebagai jemaat-jemaat gereja CLCC terus mendukung di dalam doa, memberikan kesehatan, umur panjang, kesehatan yang ekstra terus setiap hari. Agar Pastor John terus dapat
terus melayani kami seluruh jemaat-jemaat gereja CLCC ini setiap hari Tuhan. Tambah-tambahkan Ya, hikmat yang dari Tuhan Yesus Kristus yang dari surga dicurahkan untuk hamba-Mu Pastor John Sarbuna ini Tuhan, agar apa Ya, yang dia Yesus. terima, hikmat yang daripadamu ditaburkan, diaplikasikan kepada kami seluruh jemaat-jemaat gereja CLCC, Ya, Yesus. agar kami Amin. semua jemaat-jemaatnya pun juga dapat bertumbuh, berbuah lebat, menghasilkan buah-buah yang Yes. nikmat, dan kami aplikasikan, kami bagikan juga kepada seluruh jemaat-jemaat yang ada di sekitar kami, dimanapun Amin. kami anak-anakmu berada, baik di Jerman, baik di Indonesia, baik dimanapun seluruh Ya, Indonesia pun, Engkau berkati, Engkau pakai kami sebagai alat-Mu agar semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati Ibu Ya, Sinta, berkati ketiga anaknya, Cindy, James, dan Johan pun Kau berkati di dalam nama Tuhan Amin. Yesus. Berkati kedua orang tua maupun keluarga besarnya, Pastor John Sarbunaan bersama Ibu Sinta. Terima kasih Bapak, Ya, terima Yesus. kasih Yesus. Ini doa kami, ucapan syukur, terima kasih kami buat ibadah pagi yang indah ini. Dan akan kami kembalikan semuanya hanya kepada-Mu melalui doa berkat oleh Pastor John Sarbunan. Saya persilakan Pastor John. Ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, Tuhan berkati ya semuanya. Oke, Bu Joyce ingin menyampaikan sesuatu dulu? Ya, Oke, terima silakan. kasih Bapak Lukas yang telah menyampaikan doa ibadah pada siang hari, tak putus-putusnya, di ibadah siang hari jam 13.00. Saya percaya ibadah mujizat terjadi. Memang Pak John dipakai luar biasa. Saya merasakan waktu itu saya didoakan. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih Ibu Rosalin memperdengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih Ibu Fakfak menyampaikan doa firman, dan Bapak Samuel yang telah membawakan doa sesudah firman. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya saya Ibu Joyce Putirai menyampaikan terima kasih buat kita semua yang hadir pada pagi hari di gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya, sebelum kita menerima berkat Tuhan oleh Bapak Pendeta John Sarbunan, siapa yang mau didoakan silakan kirim WA atau langsung berbicara dengan Bapak Pendeta John Sarbunan. Kami mengucapkan terima kasih di ibadah pagi Bapak Pendeta John Sarbunan dari Kediri yang luar biasa dipakai Tuhan, berlebih luar biasa yang saya merasakan. Saya didoakan itu mujizat terjadi tepat pada waktunya. Diberi kesehatan, kekuatan, umur panjang dalam pelayanan mulai pagi, siang, malam. Juga Ibu Sinta sebagai istri pendamping juga luar biasa dipakai Tuhan. Selalu mengirim firman Tuhan. Di situ kita bisa dikuatkan melalui firman Tuhan. Dan anak-anak selalu diberi kesehatan. Juga yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat Pak Lukas yang luar biasa dipakai Tuhan. Semangat Ibu Rosalin semuanya. Saya kembalikan ke Ya, terima kasih Bu Lukas Pak Lukas sudah mengucapkan Mama Rosalin yang sebagai orang tua kita makin lama makin cantik karena dipakai Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak John. Oke, mari Bapak Ibu kita pujikan pujian ini ya sebagai bagaimana Bu Esti? Mohon doanya, tenggorokan saya tidak sembuh-sembuh. Terus rencana mau pindah di tempat yang baru. Mohon doanya, kalau memang baik untuk saya, dilancarkan semuanya. Ya. Kasih Pastor. Amin. Baik, terima kasih Bu Pujiastuti Esti. Kita pujikan pujian ini sama-sama ya. Aku tetap beriman.
Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Kita masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Kami mau tetap beriman. aku tetap beriman. Tuhanku, Yesus kekuatanku, kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih masih punya punya Tuhan. Aku Masih masih punya punya Tuhan. Tuhan. Aku Aku masih punya Tuhan. Berkata tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, kita akan berdoa bersama saya, Bapak Ibu. Siapa yang sakit hari ini, arahkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Dan ketika namamu disebutkan satu persatu, itu artinya kuasa Allah, kuasa Tuhan Yesus langsung terkoneksi denganmu. Kuasa Tuhan menjumpaimu di pagi hari ini. Di mana tempat engkau sakit, letakkan tanganmu di situ dan kuasa Tuhan bekerja karena di tanganmu ada kuasa Tuhan. Sekarang, di dalam nama Yesus, Ibu Joyce Putirai, engkau terima aliran kuasa Tuhan menyembuhkan engkau secara total, sempurna. Dan putramu Wawan bertobat dalam nama Yesus dan menjadi ciptaan yang baru. Dia menjadi orang yang percaya, yang sujud menyembah kepada Yesus. Terima dengan iman di dalam nama Yesus akan ada pemulihan, restorasi di dalam keluargamu, di dalam keuangan, ekonomi, bahkan dalam kesehatanmu. Semua hidup terjamin, semuanya tercukupi, semuanya tersedia, Tuhan sediakan. Asal engkau tetap percaya, setia melayani Tuhan, memberikan engkau kemenangan di hari ini. Ibu Fang Lai, engkau terima aliran kuasa Tuhan juga mengalir atas tubuhmu, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat, jadilah engkau pulih, dan akan pakai engkau menjadi seorang yang selalu lapar dan haus akan pribadi Tuhan, seorang pendoa yang Tuhan urapi dengan luar biasa. Dalam nama Yesus, Tuhan cukupi semua kebutuhannya. Dalam nama Yesus, Ibu Rosalin dan Pak Bluri dan semua anak mantu cucu di Jerman, aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu, sampai masa tua dan putih rambut, Tuhan menggendong engkau di dalam nama Yesus. Terimalah kuasa, kemenangan, pemulihan, pertolongan, keajaiban terjadi dalam nama Yesus. Semua urusan-urusanmu yang engkau doakan, yang engkau sedang persiapkan sudah ditolong Tuhan, sudah dibukakan jalan, dan Tuhan sudah dengar doamu. Tuhan berikan engkau kemenangan di hari ini dalam nama Yesus. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu, Ibu Atanasia. Dalam nama Yesus aku berkata, pita suaramu akan menjadi baik, stabil, normal dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan kesehatanmu, Tuhan pulihkan segala sesuatu yang kau perlukan, yang kau butuhkan, Tuhan sudah sediakan. Termasuk untuk pindah di tempat yang baru, Tuhan berikan engkau damai, sejahtera, sukacita. Tuhan berikan engkau tuntunan sehingga engkau berjalan di dalam rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan adalah memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Semua anak-anakmu diberkati Tuhan, studinya dalam nama Yesus, pekerjaanmu disertai diberkati Tuhan. Dalam salon Tuhan buat engkau berhasil, beruntung, punya masa depan penuh harapan. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hatimu terpancar kehidupan, berkat Tuhan dilimpahkan atas hidupmu. Dalam nama Yesus, untuk Pak Lukas Krisnanto bersama putrinya anak Kesia Temi, kami doakan Tuhan sertai mereka dan kuasa Tuhan menyembuhkan kau Pak Lukas, putrimu, dalam nama Yesus. Tuhan sediakan segala yang terbaik yang kau perlukan, yang kau butuhkan, berkat-berkat secara keuangan, secara materi, ekonomi. Tuhan sudah sediakan, terutama berkat secara rohani. Tuhan sudah siapkan yang terbaik bagimu. Jangan takut, semua yang kau doakan, yang kau harapkan, yang kau rindukan, Tuhan sudah dengar doamu, dan semua yang engkau akan kerjakan, Tuhan sertai, Tuhan buat engkau berhasil, beruntung, berkemenangan, punya masa depan penuh harapan. Dalam nama Yesus akan ada terobosan-terobosan ajaib dalam keuangan, dalam bisnismu, dalam nama Yesus. Doakan juga untuk adik Samuel Christian bersama Tuhan, mamanya Ibu Helena, dan juga neneknya ada di sana. Tuhan sertai mereka, Tuhan lindungi, memberikan pertolongan, kekuatan, kemenangan, mujizat ajaib terjadi. Masa depan penuh harapan sudah Tuhan sediakan bagimu di dalam nama Yesus. Karena pakai saudara Samuel menjadi berkat kesaksian, membawa pembawa damai, sehingga dia disebut anak-anak Allah. Terima kasih. Tuhan akan memberi engkau pertolongan di hari-hari ini. Akan ada keajaiban Tuhan, akan ada sesuatu yang ajaib yang Tuhan siapkan di depanmu, dan itu sudah tersedia dan tidak akan lama lagi engkau akan menjumpai itu akan tiba
dalam nama Yesus. Tuhan berkati untuk kesehatan Samuel, berkati kesehatan mamanya dan juga neneknya. Kami doakan juga untuk tantenya, Ibu Fenty. Tuhan selamatkan dia, Tuhan pulihkan dia, kasihani dia, berikan dia pertolongan dan kemenangan di dalam nama Yesus. Tuhan lepaskan dari segala belenggu-belenggu yang menjerat, yang mengikat dia di dalam nama Yesus. Tuhan bebaskan dia dari semua gangguan-gangguan secara psikis, secara psikologis dalam nama Yesus. Bahkan juga secara mental dan juga dalam segala roh. Dalam nama Yesus kami percaya hari ini kuasa Tuhan sudah bekerja dan juga memberkati pekerjaan Samuel hari ini bersama mamanya. Oh Tuhan berkati juga untuk villa yang sudah pernah kami pakai di sana. Ya Tuhan memberkati Pak Raymond, Pak Darwin, semua dengan keluarga mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami di hari ini. Juga berkati Ibu Yeti Sulistiorini. Tuhan sudah mendengar segala doamu Bu Yeti. Dalam nama Yesus bersukacitalah. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Jangan takut, jangan khawatir. Percaya Tuhan memberi engkau yang terbaik dalam nama Yesus. Ada mujizat, ada keajaiban Tuhan yang sedang menantimu dan itu tidak akan lama lagi. Engkau akan melihat itu akan datang, akan hadir dalam hidupmu. Berkati Bu Yeti, semua anak mantu cucu dalam perlindungan Tuhan. Demikian juga dengan kami sekeluarga, percaya hari ini berkat Tuhan sudah disediakan bagi kami semua. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, semua yang beraktivitas di Indonesia, yang juga di Jerman yang akan beristirahat, Tuhan berikan istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak bagi orang tua kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan, Amin. amin, amin. Terima kasih, Selamat Pastor pagi. John. Sama-sama Pak Lukas. Terima kasih Pak John. Ya, Bu Tuhan Joyce, berkati. ya, Bro Salim. Selamat malam, selamat istirahat ya. Ya. Memberkati Selamat Samuel. Bu Joyce. Ya, salam buat Mama ya, Ibu Elena, Bu Yeti. Terima Yeti. kasih. Memberkati Bu Yeti. Bu Astuti. Lukas. Ya, praise God. Bu Joyce. Mati. Semuanya. James. Selamat istirahat. Mama Cinta. Rosalie. Ya. Bu Fakta. Ya. Ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih, Ya, Pak. sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Oke, God bless you, Kita. Bu Helena. Tuhan berkati ya, Bu Helena. Ya, makasih Pak John. Sama-sama, semangat ya, Bu Helena. Iya, amin. selamat ya. Oke, ya, salam buat Pak Raymond ya. Ya, Oke, makasih salam Pak buat Pak Darwin, buat semuanya. God bless you all. Bye-bye. Ya, bye. Second selamat. Bye Samuel. Semangat, semangat. Ya, bye. Siap. Oke, bye-bye. Bye. Bye.